Assalamualaikum Cak, mau tanya tanda-tanda mata batin mulai terbuka itu apa saja sih yang kita rasakan? Oke, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batinnya semua, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Cak Gondrong di channel batinnya ini. Oke, jadi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Kang Indrayana 996. Tanda-tanda mata batin mulai terbuka apa saja yang kita rasakan? Oke, mata batin itu kan dari versi kami di sini terbagi menjadi 4, yaitu merasakan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Jadi ciri-ciri mata batin terbuka itu biasanya kita mulai dari merasakan dulu. Yang pertama, misal kita lagi sendirian atau lagi ada temen lah, tapi tempatnya agak sepi atau bisa dibilang agak wingit. Bahkan kalau memang tempat itu ada penghuninya, meskipun agak ramai orang, tapi memang ada penghuninya, otomatis kita akan bisa merasakan di sana. Merasakannya di mana? Misal tiba-tiba kita merasakan merinding. Yang pertama, yang kedua, mungkin kita akan merasa kayak di tempat itu aneh. Kayak tiba-tiba tempat ini kok beda banget, nggak sama kayak tempat yang di sebelah. Padahal misal satu desa atau satu kelurahan lah, bisa dibilang misal lapangan kan luas, cuman di satu pojokan memang tempatnya beda. Jadi sebelum di pojokan itu sampean atau kalian tuh merasakan sesuatu yang biasa aja, tapi ketika di pojokan itu karena memang ada penunggunya, kalian merasakan aneh, tiba-tiba merinding, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang lewat, ketika dilihat nggak ada, yaitu merasakan. Bahkan di merasakan itu adalah sesuatu bisa dibilang pondasinya mata batin, merasakan itu. Jadi kalau udah mulai merasakan itu sebenarnya udah bagus. Yang kedua penciuman. Ya, jadi ketika mata batin terbuka biasanya kita gampang banget mencium aroma-aroma mistis. Biasanya itu kayak mencium aroma kembang, aroma kemenyan, atau tiba-tiba ada aroma dupa, atau bahkan kalau di tempat kayak perhutanan itu tiba-tiba kita kayak mencium aroma ikan bakar biasanya. Karena di tengah hutan itu memang penunggunya luar biasa. Jadi kalau kita udah mencium kayak aroma ikan bakar, aroma singkong bakar, wah itu berarti memang penciuman kita tuh udah peka banget dan udah tajam banget untuk di penciumannya. Dan yang ketiga, pendengaran. Nah, ketika mata batin mulai terbuka, pendengaran kita pun akan mulai terasah. Nah, ketika kita lagi ada di suatu tempat atau bahkan kita lagi ada di rumah nih, kita sendiri, dan misal lagi fokus main HP atau handphone, kefokusan kita pasti menyatu dong. Kita pasti menyatu ke HP tersebut. Nah, ketika kefokusan kita itu udah mulai menyatu, meskipun menyatunya ke HP, tapi di sini kefokusannya udah mulai menyatu. Di situ dari merasakan, penciuman, pendengaran, penglihatan yang dari gaib itu mulai aktif. Nah, misal ada sosok yang lewat di belakang kita, kita mendengar kayak ada suara orang jalan tapi dia nggak ada. Itu dari pendengaran. Bahkan kayak ada orang manggil ketika kita sautin atau ketika kita samperin itu nggak ada orang. Itu biasanya. Ya, biasa seperti itu. Dan yang terakhirnya penglihatan. Cuman tidak semua orang bisa sampai ke penglihatan tersebut. Kenapa? Karena dari penglihatan ini atau mata batin terakhir, penglihatan atau melihat sosoknya atau melihat bentuknya, itu tidak semua orang bisa. Biasanya itu mentok di penciuman dan pendengaran, mentoknya di sana. Mungkin bisa melihat tapi kadang-kadang. Atau bisa dibilang bahkan kayak tiba-tiba bisa melihat, tiba-tiba enggak. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol penglihatannya gitu. Jadi seenaknya aja penglihatan ini tiba-tiba tembus, tiba-tiba enggak. Ketika mau kita tembuskan itu nggak bisa. Kenapa? Biasanya yang terakhir ini masih belum sempurna, dan untuk menyempurnakannya itu butuh tahap-tahap yang lebih lama dari 3 tahap merasakan, penciuman, pendengaran itu. Yang penglihatan ini lebih lama tahapnya. Nah, biasanya kalau penglihatannya itu udah mulai bagus atau udah mulai tajam, itu biasanya ketika dimanapun itu biasanya akan melihat kayak minimal lah kayak kabut-kabut, tapi ngelihatnya tuh di sini, di ujung mata, bukan pas di tengah-tengah gini, enggak, tapi di ujung mata. Jadi kayak kita lagi fokus ke depan, tiba-tiba di samping kayak ada asap, padahal nggak ada orang ngerokok, nggak ada api di sana,
atau nggak ada asap, tapi seolah-olah kayak ada asap lewat, seolah-olah kayak ada kilat lewat gitu. Nah biasanya kalau udah bagus banget untuk penglihatannya, itu bisa kita kontrol sendiri, bisa dibilang kita punya remote-nya, kita buka sendiri, kita tutup sendiri gitu. Itu kalau udah sempurna. Oke, itu jawabannya untuk dari pertanyaan siapa tadi ya? Pokoknya itulah. Jadi yang mau nanya silakan di komen aja. Terima kasih banyak dan jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.